Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Yakin, saya kelas A1 pagi dan saya akan membacakan riset operasi pengertian tahapan model definisi tujuan contoh. Pada mulanya riset operasi tidak terlepas dari Perang Dunia Kedua. Karena terjadinya perang maka terjadi sebuah kebutuhan, ialah bagaimana cara mengalokasikan sumber-sumber daya yang sangat terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam sebuah kegiatan secara efektif. Karena itulah pemimpin-pemimpin perang meminta saran kepada ahli dalam bidang sains untuk melakukan pendekatan ilmiah untuk menghadapi permasalahan dan melakukan upaya pemecahan secara strategis. Pengertian riset operasi, metode pengoptimalan proses pengambilan keputusan yang dibatasi ketersediaan sumber daya mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya menggunakan pendekatan ilmiah berupa pemrograman linier pada tahun 1939. J.A. Robert dan E.C. Willia mengembangkan untuk pertama kalinya sebuah sistem komunikasi untuk Angkatan Udara atau AU Inggris. Kemudian pada tahun 1940 riset operasi digunakan oleh McCloskey dan Trifton dari Inggris untuk menemukan suatu alat baru untuk mendeteksi kegiatan militer musuh. Mulai dari situlah ditemukan alat pendeteksi yaitu radar pada saat Amerika terlibat dalam Perang Dunia 1942 sampai 1943 dibentuklah divisi riset analisis. Setelah perang berakhir, keberhasilan pada bidang militer menarik perhatian para industriawan. Mereka memperdalam teknik-teknik yang ada untuk kegiatan perusahaan secara lebih khusus. Banyak permasalahan dapat terselesaikan dengan menggunakan teknik riset operasi. Riset operasi ialah metode digunakan untuk memformulasikan dan merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari, baik itu mengenai bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya ke dalam suatu pemodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Model dalam OR penyederhanaan realitas dari suatu sistem yang kompleks dengan menunjukkan hubungan-hubungan langsung atau tidak langsung dari aksi dan reaksi dalam pengertian sebab dan akibat yang harus mencerminkan sebuah aspek realitas yang sedang diteliti sehingga menjadi suatu fungsi tujuan dengan seperangkat kenalan yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Alasan pembentukan model: satu, penemuan variabel yang penting untuk atau menonjol dalam suatu permasalahan. Penyediakan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Riset operasi tersebut meliputi yaitu 1. Linear programming. Menurut Friedrich S. Hiller dan Gerard J. Lieberman, linear programming adalah suatu model matematis yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang ada. Dikenal dua macam fungsi linear programming, yaitu 1. Fungsi tujuan, penggambaran apa yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan tersebut menggambarkan bentuk maksimasi atau minimasi yang biasanya dinyatakan dalam notasi Z. Fungsi kendala menggambarkan kendala yang dihadapi perusahaan atau organisasi dalam kaitan mencapai suatu tujuan. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi lebih dari 1. 2. Penerapan teori antrian adalah teori yang menyangkut studi secara matematis dari baris penungguan. 3. Teori persediaan adalah sebuah teori yang berpengaruh mengenai pengambilan dan menghabiskan jangka panjang. Persediaan adalah untuk menunjukkan kelancaran sebuah proses produksi atau operasi. 4. Teori permainan adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang interaksi antar agen di mana setiap dalam strategis yang dipilih akan memiliki pavlov yang berbeda pada setiap agen. 5. Program simulasi. Simulasi adalah suatu proses peniruan dalam sesuatu yang nyata beserta ke dalam sekelilingnya state of affairs. Aksi dalam melakukan simulasi ini secara umum adalah menggambarkan sifat-sifat yang karakteristik kunci dari
kelakuan sistem fisik ataupun sistem yang abstrak tertentu. Definisi riset operasi. Menurut Operation Research Society of Great Britain, riset operasi merupakan penerapan pada metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan pengelolaan sistem manajemen yang besar, baik itu menyangkut manusia, bahan, mesin, bisnis, pemerintah, uang, dan industri bahkan pertahanan. Menurut Operation Research Society of America, riset operasi berkaitan dengan adanya pengambilan sebuah keputusan secara ilmiah serta bagaimana membuat suatu model yang baik dalam merancang serta menjalankan sistem yang beralokasikan sumber daya yang terbatas. Inti dari definisi di atas adalah bagaimana secara proses pengambilan sebuah keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisa, uang ada, dan adanya keterbatasan resource atau sumber daya. Model-model riset operasi. Terdapat beberapa klarifikasi model dalam riset operasi. Model matematika. Model matematika menggunakan simbol-simbol pada matematika. Dalam penggunaan ada dua model matematik, yaitu satu model probabilistik, yaitu pembahasan untuk situasi yang tidak pasti. Contoh, apakah hari ini akan hujan? Dua model deterministik, yaitu membahas untuk situasi yang pasti. Contohnya 5 ditambah 5 sama dengan 10. Model analog. Analog mempunyai suatu kondisi yang dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Contohnya adalah pada jam dinding, jarum pendek menunjukkan waktu jam, jarum panjang menit, dan jarum detik. Model eksonik. Model eksonik merupakan suatu model yang berbentuk sebuah penyajian berupa fisik dari apa yang ada, contoh pensil, pena, dan lainnya. Model eksonik dapat diobservasi atau diamati, dipegang atau sentuh, dan dapat dijelaskan tetapi sulit untuk dimanipulasi. Tahapan umum dalam riset operasi. Ada 5 tahap dalam riset operasi, yaitu 1. Merumuskan masalah, 2. Membentuk model matematis, 3. Mencari penyelesaian masalah, 4. Menguji atau validasi model, 5. Melaksanakan keputusan. Contoh-contoh permasalahan dalam riset operasi. Yang pertama, persoalan biaya, permasalahan berbagai produk. 2. Perencanaan produksi. 3. Persoalan atau masalah pencampuran. Yang keempat, persoalan transportasi. Yang kelima, persoalan antrian dan inventory. Yang ketujuh, persoalan network planning atau PERT. Contoh riset operasi. Suatu perusahaan menghasilkan 2 produk, meja dan kursi, yang diproduksi melalui 2 bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersebut tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk menghasilkan satu kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba untuk setiap meja dan kursi yang dihasilkan masing-masing Rp80.000 dan Rp60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimalnya dihasilkan? Baiklah, ini dari saya dan kurang lebihnya saya baiklah, ini dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.